Kamu jangan keterlaluan. Mak mertuaku masih tidur di kamar. Bukannya Jakuma orang buta? Uang yang seharusnya kita dapat, sudah kita dapatkan semua. Ngapain lagi kita urusi dia? Mending langsung, kita habisi dia saja. Aduh, kamu jangan buru-buru dong. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu berpura-pura jadi menantu yang baik di depannya, yaitu untuk menguras habis. Nilainya sedikit demi sedikit. Maksudmu? Saya pa? Jikai, sudah leret malam bagai. Kamu lagi ngomong sama siapa? Bu, ini guru les cucu ibu, Tian Tian. Guru Su. Oh, Guru Su. Sekarang, sudah malam, jam 11 kan? Guru Su belum pulang? Oh, Tian-Tian ada beberapa soal yang nggak ngerti. Jadi, saya bantu dia les. Guru Su, sudah mengajar les Tian-Tian selama 3 tahun ya? Kamu sudah bekerja keras. Wajarlah, nggak apa-apa. Bu, hari juga sudah malam, saya antar Guru Su pulang dulu. NAK, benarkah kamu dibunuh orang? Malam ini, nggak mau aku menginap di rumahmu ya? Si nenek tua itu, pendengarannya terlalu tajam. Dia tahu kamu di rumah. Bagaimana kalau dia dengar sesuatu? Bagaimana kalau kamu pulang dulu saja? Hirap sembunyi-sembunyi begini. Aku sudah muak. Kapan kita bisa bersama-sama secara terbuka? Tunggu. Malam ini, aku akan tipu dia untuk tanda tangani kontrak. Lalu buat kecelakaan untuk menyingkirkannya. Kalau begitu, kita harus cepat. Kedua orang ini ternyata mau membunuhku. Commission Kyun pasti ada hubungannya dengan mereka. Aku harus bertahan hidup. Bu, setelah saya bantu ibu cuci kaki, ibu istirahat lebih awal ya. Sejak Kyun meninggal, semua urusan besar kecil di rumah ini, semua kamu yang urus. Kamu sudah bekerja keras. Apa sih Bu, nggak capek sama sekali. Oh iya Bu, ada kontrak di sini. Yang perlu ibu tanda tangani. Apa ini? Ini asuransi kesehatan. Kalau ibu sakit parah nanti, misalnya kena penyakit berat, ini bisa menanggung banyak biaya. Oh, benarkah? Kyun sudah lama meninggal. Aku cuma seorang wanita, penghasilanku juga tidak banyak. Ini satu-satunya jaminan yang bisa kuberikan untuk ibu. Ibu, apakah ibu punya kekhawatiran? Enggak. Kalau begitu, cap jempol saja. Baik. Aku yang cap. Sebelum kamu mati, obat yang bikin kamu buta belum bisa dihentikan. Nenek tua bangka, tahan lagi beberapa hari. Tunggu aku mengatur sebuah kecelakaan, maka kamu akan terbebas dan bertemu lagi dengan anakmu yang mati itu. Ibu, ini aku sengaja masak bubur untuk ibu. Ibu, cepat diminum selagi hangat. Sebentar lagi aku harus antar Tian-Tian ke sekolah. Ma, aku mau minum bubur nenek. Tidak boleh, ini mama, khusus masak untuk nenek. Tapi aku mau minum. Kalau anaknya mau, berikan saja padanya.
Ibu tidak tahu. Bubur ini, aku khusus masak untuk ibu. Di dalamnya banyak ditambah suplemen. Masa ia diberikan ke Tian ini? Ibu, cepat diminum. Nek, cepat diminum. Tian Tian. Kamu kedua APA? Tidak apa-apa. Ibu, cepat diminum. Aku lihat ibu menghabiskannya. Bubur yang enak begini. Jangan sampai disia-siakan. Nek, cepat diminum. Cepat minum. Cepat minum, ibu. Jie Kai, kamu mengurus rumah tangga ini sepanjang hari. Terlalu capek. Bubur yang enak begini, seharusnya kamu yang minum. Nggak usah. Bu, bubur ini memang khusus. Dibuat untuk ibu. Ibu yang seharusnya minum. Kenapa? Menolak banget? Apa di dalam bubur ini? Didambaran, sesuai ya? Masa sih? Bubur ini aku masak sendiri. Pasti bersih. Ibu tenang saja. Kalau gitu, kamu yang harus minum. Jie Kai. Kenapa, Jiaki? Nggak apa-apa, Bu. Kenapa turunnya telat 5 menit hari ini? Ya gara-gara si nenek tua itu. Hampir saja dia membahayakanku tadi. Kenapa? Pak Shu, nenekku menyuapi mamaku upilku. Tian. Apa yang biasa papa ajarkan padamu? Lower. Kamu harus panggil papa apa? Papa. Nah, benar. Anak pintar. Papa antar kamu sekolah ya. Ya. Eo. Si nenek tua itu bikin aku kesel banget. Kamu nggak lihat tatapan matanya. Tatapan matanya kenapa? Dari semalam, tatapan matanya sudah berubah. Kamu pikir, jangan-jangan dia sudah bisa melihat lagi? Maksudmu, penglihatannya sudah pulih? Aku juga cuma menduga-duga. Tapi obat itu, bukannya kamu yang beli? Efek obatnya, kamu yang paling tahu. Efek obatnya seharusnya tidak ada masalah. Aku akan cari lagi temanku yang ngasih obat untuk memastikannya. Aku sudah hitung, tanggal berlaku asuransinya, 3 hari lagi. Akhir pekan ini, kita selesaikan dia. Tidak masalah. Semuanya sudah aku atur. Bahkan detektif profesional datang pun. Tidak akan tahu kalau ini direncanakan. Nanti, kita bisa bersama secara terbuka. Tian masih di sini. Cekat APA. Aku ayah kandung Tian. Kalau mayat hidup di keluarga itu tahu, Kyuku Miraka adalah anakku, Su Tingyu. Coba tebak. Ekspresi mereka bakal seperti apa? Jie, untuk makan di luar. Kalian saja yang pergi. Nenek tua seperti aku, sendirian di rumah saja. Bu, lihatlah Yukapan ibu. Ini perkataan apa? Ibu setiap hari di rumah, tidak pernah keluar. Hari ini akhir pekan, cuacanya juga bagus. Ibu seharusnya keluar, berjemur sebentar. Sekaligus, juga berterima kasih pada Pak Su atas bimbingannya untuk Tian selama ini. Iya, Nek. Ayah sudah janji padaku hari ini mau ajak aku makan enak. Ayah? Aduh, Tian salah panggil. Harusnya panggil Pak Su. Ayah, anak Tian ini. Mungkin dari kecil, kurang kasih sayang ayah. Tian, nanti harus panggil Pak Su, mengerti? Oh, begitu ya? Ayo kita pergi, Bu.
Ibu. Sudah sampai. Ayo kita turun. Cepat sekali. Pak Shu menyetirnya cepat dan stabil. Kamu tahu detailnya. Pasti sering naik mobil Pak Su ya? Ibu, ayo kita turun. Ibu tunggu di sini dulu. Aku ada urusan sebentar. Langsung balik. Kalau gitu cepat pergi cepat pulang ya. Giliranmu tampil. Itu nenek di pinggir jalan. Ken, kita sudah sepakat. Habis ini, kamu kasih aku 100.000 yuan. Tenang. Akan kuberikan setelah selesai. Oh, Sudah kuperiksa, sekitar sini tidak ada CCTV. Bahkan tidak ada orang sama sekali. Nenek tua ini pasti mati. Kok bisa gini? Ada APA? Orangnya mana? Ibu, kok kamu di bawah sini? Aku tidak sengaja jatuh. Aduh, sakit banget jatuhnya. Cepat. Ibu, tunggu sebentar. Kami bantu ibu naik sekarang. Jika mereka benar-benar ingin membunuhku, serat ini seharusnya untuk sementara dapat menyelamatkan nyawaku. Nenek tua sialan ini, beruntung banget ya, malah dia yang jatuh ke lubang. Jangan-jangan seperti yang kamu bilang. Sebenarnya penglihatannya sudah pulih sejak lama. Maksudmu? Dia pura-pura. Tunggu, aku telepon dulu, buat konfirmasi. Kak Fei, aku. Si Utingyu. Obat yang baru kubeli darimu, ada masalah ya? Maksudnya APA, kamu curiga aku kasih obat palsu? Hah? Nggak sampai segitunya, cuma curiga aja, efek obatnya ada masalah. Sebaiknya kamu periksa di sana. Oke, nanti ku beritahu kalau ada hasilnya. Kebetulan kita lagi di rumah sakit. Benar atau palsu, periksa saja langsung ketahuan. Iya juga. Kalau dia benar-benar pura-pura, kita harus secepatnya mengantarnya pergi. Bu, aku baru tahu, ada temanku yang kerja jadi dokter di rumah sakit ini. Kebetulan dia dokter mata. Katanya, mata ibu bisa disembuhkan. Oh, benarkah? Iya, tapi ibu harus diperiksa dulu. Sebelumnya, setelah perban ibu selesai, kita antar ibu untuk pemeriksaan. Sudahlah. Kamu cari nafkah sendirian? Nggak gampang. Aku sudah buta bertahun-tahun. Buta ya sudah, nggak usah diobati. Masa sih? Bahkan kalau sampai bangkrut, asal mata ibu bisa sembuh. ITU Sepadon. Sudahlah. Ibu kok menolak banget? Jangan-jangan, mata ibu sudah sembuh? Bu, pemeriksaannya sudah selesai. Kata dokter, hasilnya beberapa jam lagi, baru clear. Nanti, kita akan dihubungi lewat telepon. Kita, pulang dulu dan tunggu dengan tenang. Baik. Pulang. Pulang dulu.
Kamu rasa pemeriksaan ini akurat enggak? Tenang saja. Pasti akurat. Keluarga pasien ini. Kamu ini. Saya harap kamu bisa memeriksa dengan jujur. Setelah hasilnya keluar, langsung beritahu kami. Tenang. Saya Jamin Azil Pemeriksan saya. Lebih benar dari emas murni. Hahaha. Kamu bilang, kalau dia benar-benar pura-pura buta. Gimana dong? Kalau dia memang pura-pura buta, dia harus mati malam ini. Ada asuransi kecelakaan juga. Jangan sampai dia mati sia-sia. Kalau dia benar-benar pura-pura, maka rencana kita selama 2 hari ini, dia lihat dengan jelas. Kalau dia dibiarkan hidup, kita berdua masuk penjara. Masuk akal. Jiekai. Ibu. Ada APA? Jiekai, ibu memanggilmu hari ini, karena ada satu hal penting yang mau. Aduh, kayaknya dari rumah sakit, hasil pemeriksaannya keluar. Hello, saya keluarga Jiang Shiyun. Hasil pemeriksaannya keluar, APA, mata ibu mertuaku. Dokter, saya dengarkan hasil pemeriksaan. Bapak bisa langsung jelaskan. Saya sudah lihat kondisi ibu dan semua data pemeriksaannya. Saat ini ibu masih dalam kondisi buta. Kalau begitu, ibu mertua saya, apakah masih ada kemungkinan untuk bisa melihat lagi? Secara teori, bisa saja. Tapi, perlu pemeriksan lebih lanjut. Oh. Terima kasih, Dr. Jiang. Menurut saya sih, nggak usah buang-buang uang. Tidak boleh. Pak Su bilang, dia kenal agentur yang bisa kasih diskon 50%. Kami ajak ibu jalan-jalan. Kita bersenang-senang. Saya ini orang tua. Keluar rumah saja susah. Apalagi jalan-jalan. Tidak. Kami harus mengajak ibu jalan-jalan dengan baik. Setelah pulang nanti, baru kita obati mata ibu dengan serius. Ayah, Tant Yang, kesempatan diskon ini langka. Ibu, jangan saya siakan. Niat baik Jiaki. Sepertinya, mereka sudah bulat tekad untuk membunuhku dan menipu asuransi. Jiekai, tadi malam, saya baru ingat. Saya ini punya sejumlah uang. Melihat niat baikmu, uang ini kuberikan padamu. Ibu. Ini. Oh. Ini uang yang dulu ditabung sama ayah mertuamu yang sudah meninggal. Meski jumlahnya tidak banyak. Cuma 100 juta. TAPI. Cukup untuk biaya rumah tangga beberapa waktu. Ibu. Uang ini punya ibu. Aku tidak bisa menerimanya. Ibu sudah tua. Mata juga sudah tidak bisa melihat. Buat apa uang ini? Tian-Tian masih butuh banyak uang. Ke depannya. Kamu saja yang pegang. Kalau begitu, terima kasih ibu. Kita keluarga sendiri. Ngomong apa sih? Ibu istirahat lebih awal, ya? Tak disangka, si nenek tua ini masih menyembunyikan uang. Uang di buku tabungan ini, kalau mau diambil, harus datang sendiri. Sepertinya, kita harus menahannya lagi beberapa waktu. Lagi pula sudah melayaninya selama ini. Beberapa hari lagi tidak masalah. Setelah kita dapat uangnya, kita langsung habisi dia. Ini saya. Bagaimana hasil pemeriksaannya? Silakan duduk. Mau periksa, ya?
Keluarga tunggu di luar dulu. Ibu mertuaku sedang sakit, agak tidak nyaman. Bagaimana kalau saya temani dan merawatnya saja? Tidak perlu. Mohon kerjasama dengan kami. Tante Zhang. Apa yang terjadi? Jiang Cheng, bisakah aku mempercayaimu? Aku adalah teman baik. Kian Semazai Dupnya. Tentu saja bisa dipercaya. Kedua orang itu adalah menantuku dan kekasih gelapnya. Mereka ingin membunuhku untuk uang asuransi. Apa? Kyun sudah tiada. Mereka masih berani memperlakukanmu seperti ini? Bahkan berani. Aku curiga kematian Kyun. Juga ada rahasia lain. Apa maksudmu? Dulu, laporan otopsi Kyun dilakukan di sini. Bisakah kamu mencari arsipnya? Saat Kyun mengalami musibah dulu, aku masih bekerja di rumah sakit di luar provinsi, belum dipindah tugaskan kembali. Itu juga sudah lama sekali. Aku butuh waktu. Mereka terus-terusan memberiku minum obat ini. Tolong periksa untukku, apa saja kandungan obat ini. Tante Jiang, sudah kuselidiki, di dalam bubuk obat yang Tante bawa, mengandung banyak glukokortikoid. Bisa membuat orang buta. Jadi, selama 3 tahun ini, penyebab kebutaan saya bukan karena menangisi kematian Kyun sampai buta. Melainkan, mereka terus memberi saya obat. Sepertinya, me m'embêtis-tu. Terima kasih atas usahamu, Jiang Cheng. Laporan Commission Kyun masih harus merepotkanmu lagi. Kian adalah sahabat karibku saat kuliah. Aku akan berusaha sekuat tenaga menyelidiki hal ini. Beberapa hari ini aku sibuk banget, sampai lupa memberi dia minum obat. Harus membuatnya minum lagi. Ibu, sudah tidur? Jiekai Ada APA? Ibu, aku masak segelas susu untuk ibu. Ibu minum sebelum tidur, ya? Bagus untuk kesehatan. Ibu, susu ini lebih baik diminum selagi hangat. Aku lihat ibu menghabiskannya. Oh iya, Jiaki. Ibu baru ingat. Surat berharga itu hampir jatuh tempo. Kalian harus cepat-cepat ke bank untuk mengambil uangnya. Baik, Ibu. Aku sudah membuat janji dengan bank. Sudah diatur. 3 hari lagi baru ambil uangnya. Tapi susu ini, Ibu cepat diminum saja. Biar aku cuci gelasnya. Oh iya, Jiaki. Ibu masih ada satu hal lagi. Tentang yang kamu bilang tadi. Teman sekelasmu yang dokter itu. Bagaimana kalau besok dia datang ke rumah untuk memeriksaku? Ibu sudah memikirkannya. Kalau bisa sembuh, ibu masih ingin melihat cucu kesayanganku. Sudah 3 tahun. Dia pasti sudah besar sekarang. Baik, Ibu. Nanti aku buat janjinya. Ibu, sudah habis minumnya? Dibiarkan agak lama, jadi dingin. Langsung saja dihabiskan. Jiaki, ibu agak capek. Mau istirahat. Kamu juga tidur lebih awal, ya? Baik, Ibu. Ibu istirahat lebih awal. Maaf merepotkan Dokter Jiang. Masih harus repot datang sendiri. Tidak apa-apa. Dari kemarin, dari hasil pemeriksaan. Menurut Bapak, Ibu mertua saya, masih ada kemungkinan untuk melihat lagi? Berdasarkan kondisi pasien saat ini, seharusnya masih ada peluang. Jika saya bilang, saya tidak berharap Dokter Jiang, Bapak menyembuhkannya. Biarkan dia tetap seperti ini, dalam keadaan buta. Boleh? Ibu ini. Jadi maksud Ibu adalah. Dr. Zhang, kamu hanya perlu melakukan. Sisanya tidak perlu banyak ditanya.
Mengerti. Maka semuanya sesuai permintaan ibu. Bibi Jiang, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Bagaimana, sudah menemukan arsipnya? Sudah menemukan beberapa petunjuk. Cepat katakan. Menurut laporannya, waktu kematian Keyun adalah April 14th, 2021, pukul 00.36 dini hari. Penyebab kematiannya adalah kecelakaan mobil. Tapi setelah aku gabungkan foto-foto dengan jejak di TKP, penyebab kematian Keyun yang sebenarnya adalah kepalanya dihancurkan dengan benda tumpul. Laporan kematian Keyun ternyata memang dipalsukan. Pelakunya, jangan-jangan Suting Yu itu? Tapi sekarang kita tidak punya bukti. Kalau sudah menemukan sopir yang menabrak Zhao Tingli, kita bisa menanyakan dalang di baliknya. Bu, tenang saja. Serahkan saja urusan ini padaku. Oh ya, ada satu hal lagi. Ini rambut Suting Yu dan Kekuku, Tian, tolong bantu aku melakukan tes DNA. Semoga dugaan aku salah. Bu, Anda tenang saja. Waktunya juga sudah tidak awal lagi. Aku pulang dulu. Bu, kalau ada apa-apa, Langsung saja, telepon aku. Kiyamati di Tonggo Amerika. Selama aku ada. Pasti tidak akan membiarkan Anda mengalami sedikit pun cedera lagi. Keyun punya teman sepertimu. Sungguh berharga. Zhao Tingli, ada yang mau menjenguk. Bro, lu salah orang kali. 3 tahun lalu, karena mabuk nyetir nabrak orang sampai tewas. Korban namanya Zheng Keyun. Itu lu kan? Iya, gua tuh. Ada perlu apa? Zhao Tingli. Ludi fitnah. Kom. Gua aja udah 3 tahun di penjara. Ngomong apaan sih lu? Zheng Keyan. Bukan lu yang nabrak sampai tewas. Lu la Jinonggung do Zhao Ronglin. Ngomong gak jelas lu. Zhao Tingli. Kalau lu mau, cerita ke gua. Gua pasti bakal bandingin bualu. Bersien namalu. Gua nggak ngerti lu ngomong apaan. Udah Gua mau kerja di mesin jahit. Makasih, Pak Polisi. Kenapa dia, Rola, nanggung dosa orang lain? Mata ibu gua nggak bagus. Makanya kita nemenin dia. Pak Manager, tolong kesini dong. Maaf, Bu, dilihat deposito ini, bukan dari bank kami. Di sini jelas-jelas tertulis, nama bank kalian. Masa kalian mau ingkar janji? Terus terang aja, dilihat deposito ini palsu. Masa sih? Jangan-jangan salah lihat. Gimana kalau Pak Manager cek lagi? Nggak mungkin salah. Kalau masih ganggu gua laporkan polisi sekarang. Berani beraninya, lu nipu kita. Pak Su, sedang apa kau lakukan? Kenapa kau mempermainkan kami? Mempermainkan kalian? Aku harap kau bisa menempatkan diri pada posisi yang semestinya. Kau Kuma, guru les yang kami sewa. Kau menganggap dirimu siapa? Sebagai seorang guru les, berani kezar pada majikan seperti ini. Begitukah caramu menjadi teladan sebagai guru? Minta maaf padaku. Kalau tidak, aku akan mengunggah perbuatanmu hari ini ke internet. Biar semua orang lihat wajah aslimu. Maaf, Tan Jiang. Kau carry guru seperti ini untuk Tian-Tian. Aku khawatir nanti dia akan merusak Tian-Tian. Menantuku, kamu harus pertimbangkan baik-baik. Aku tahu, Ibu. Tapi surat berharga ini, sebenarnya bagaimana? Mungkin aku salah ambil.
Nanti aku pulang. Cari lagi baik-baik. Si tua bangka ini, dia berani berkata seperti itu padaku di luar. Nanti aku buat dia kapok. Ini semua salahmu. Dia buta, bukan bodoh. Kamu di depannya nanti harus perhatikan statusmu. Surat berharga itu, apa dia benar-benar salah ambil? Mungkin. Aku merasa dia sedang mempermainkan kita. Maksudmu, dia sebenarnya tidak punya surat berharga itu? Sangat mungkin. Kalau begitu, beberapa hari ini, suruh orang habisi dia saja. Bagaimana jika dia benar-benar punya uang itu? Kalau dia memang sedang mempermainkan kita, berarti dia sudah tahu banyak hal. Jangan lupa bagaimana dia meninggal. Jika kematian Zheng Qiyun terungkap, kita berdua akan hancur. Jangan lupa. Asuransinya sebesar 10 juta, sama sekali tidak peduli dengan 1 juta itu. Ya sudah, ikut kata kamu. Biarkan dia pergi bersama arwah itu. Untuk bersatu kembali. Oh, Dr. Jiang. Seiya d'attend un tube Pemerixan. Terima kasih atas kerja kerasnya, Dr. Jiang. Kalian berdua terlihat seperti punya beban pikiran. Mana Ada? Sepertinya kamu terhadap ibu mertua tidak puas. Sangat berharap dia mati. Kalau saya tidak salah tebak, kalian ingin membunuh untuk menipu asuransi. Tapi saya bisa bantu kalian. Bagaimana caranya? Saya seorang dokter. Tentu ada cara untuk membuat pasien meninggal dengan diam-diam dan memalsukannya sebagai kematian akibat kecelakaan, membuat kalian berhasil mendapatkan uang pertanggungan. Apa yang akan kamu lakukan? Ini hanya sekotak obat biasa. Syntic Sepertibiasa. Tidak ada masalah sama sekali. Tapi kalau diberikan kepada pasien, Disintiquant Toruselama Tujuari. dia akan meninggal karena serangan jantung. Siapapun tidak akan bisa mengetahuinya, penyebab kematiannya. Apa yang kamu katakan benar? Lebih benar dari emas asli. Kenapa kamu mau membantu kami? Setelah berhasil, aku mau 10% dari uang pertanggungan. Baik, aku setuju. APA? Uang muka 50.000. Sisanya setelah berhasil, baru diberikan kepadaku. Aku sudah mempelajarinya setelah pulang. Mata Anda bisa disembuhkan. Azal Disintic Toruselama Tujuari. Suntikan ini, Anda akan bisa melihat. Ah, benar? Kalau begitu, terima kasih, dokter. Bibi Jiang, jangan khawatir. Baru saja aku di luar, mendengar mereka akan berbuat jahat padamu. Tapi aku sudah berhasil menipu kepercayaan mereka. 7 hari ke depan, Anda benar-benar aman. Kamu baik hati, Jiang Cheng. Oh ya, sudah menemukan Zhao Tingli itu? Suda. Tapi, Dia tidak mau mengungkapkan apapun. Sepertinya dia sedang menanggung dosa orang lain. Dalang di belakang layar, hampir pasti, adalah Li Jiaqi dan Su Tingyu. Sayangnya, kita tidak punya bukti. Meskipun dalam kasus Zhao Tingli, tidak ada kemajuan yang baik, tapi aku masih punya temuan yang tak terduga. Cepat katakan. Zhao Tingli punya adik perempuan, namanya Zhao Shoufang. Lalu, Zhao Shoufang ini, ada APA yang istimewa darinya? Zhao Shufang ini Adalah istri Su Tingyu. APA, Benar, Shu Tangju. adalah ipar laki-laki Zhao Tingli. setelah kasus Su Tingyu terbongkar, dia menemui kakaknya, Zhao Tingli, untuk minta tolong menanggung dosanya. TAPI, begitu Zhao Tingli tahu masalah ini,
Otomatis dia juga tahu soal perselingkuhannya. Kenapa? Dia masih mau menolong iparnya yang selingkuh ini? Aku juga tidak mengerti. Tapi sejauh ini, Zhao Shoufang ini adalah satu-satunya titik terang yang bagus. Aku ingin menemui Zhao Shoufang. Kamu punya cara? Untuk membawa pergi dari bawah pengawasan mereka berdua? Ada. Bu. Halo. Permisi, apakah Anda bernama Zhao Shoufang? Kalian siapa? Kami datang untuk menemui Anda, menanyakan beberapa hal. Anda suka sapu tangan ini? Untuk Anda. Nah, apa yang ingin kalian tanyakan? Apakah kamu punya kakak laki-laki? Namanya Zhao Tingli? Iya, Kakakmu itu apakah menabrak orang sampai mati dengan mobil? benar. Dia tidak bersalah. Kamu tahu tidak? Diamant Gantican Oranlin un tuc Menanggung Doza. Makanya dia masuk penjara. Dia. Saya tidak tahu. Suamimu, apakah namanya Su Tingyu? Apakah di antara mereka ada rahasia apa? Di antara mereka. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu. Dari perilakunya, dia sepertinya pernah mengalami stimulus yang sangat kuat, sehingga emosinya tidak stabil. Apa maksudnya? Kondisi seperti ini, biasanya dengan orang normal, tidak banyak bedanya. Tapi sekali terkena suatu stimulus tertentu, emosinya akan lepas kendali. Maksudmu, Zhao Tingli dan Su Tingyu, dua nama ini memicu dia? Sangat mungkin. Katakan, antara Zhao Tingli dan Su Tingyu, sebenarnya ada rahasia apa? Kamu bilang, kamu tahu. Katakan padaku. Saya tidak tahu. Jangan paksa saya. Bibi Zhang, untuk hal ini, saya rasa lebih baik. Jangan terburu-buru. Nanti saya akan datang beberapa kali lagi. Maka akan baik-baik saja. Kalian juga kenal Zhao Shoufang, orang gila itu. Anda tahu dia? Orang yang tinggal di sini, siapa yang tidak kenal Zhao Shoufang? Kalau begitu, bisakah Anda ceritakan pada kami tentang keadaannya? Kalian datang cari saya hari ini ya? Nah, tanya orang yang tepat. Zhao Shoufang ini, hidupnya sengsara banget. Seberapa parah? Dari kecil, di keluarga asalnya nggak disukai. Bapak ibunya cuma nganggep dia sebagai pencari uang. Abangnya juga nggak baik ke dia. Ternyata begitu. Nah, abangnya, seperti apa orangnya? Jangan ditanya. Abangnya itu lebih jahat dari ibunya. Dari kecil, Daizini suka menkuri-kuri, nggak pernah bikin hal baik. Pa umur 16 tahun, lalu putus sekolah. Abis putus sekolah, pulang ke rumah, lalu di luar ikut sekelompok preman kecil buang-buang waktu. Uang habis, pulang ke rumah, minta duit ke bapak ibunya. Buat maksa orang tuanya kasih uang. Zhao Tingli ini, bajingan itu. Dengan paksa ambil uang orang tuanya, buang buat nyawa mereka, dirampas dan dihabisin. Wah, pasangan tua itu. Aduh, yang satu sakit lalu meninggal, yang satu lagi mati karena kesal. Ternyata begitu, orang yang gila dan kejam. Pantasan nggak peduli, nyawa adik perempuannya. Lalu Zhao Shoufang dan suaminya, bagaimana mereka ketemu? Zhao Tingli dan Su Tingyu, keduanya penjudi. Terus katanya, Zhao Tingli bayar hutang ke Su Tingyu, banyak hutang judi. Ya kan buat bayar hutang, lalu adik kandung perempuannya, dikawinin sama Su Tingyu, buatan bayar hutang. Lalu kemudian Su Tingyu, juga nggak baik ke Zhao Shoufang. Tiap hari kekerasan dalam rumah tangga. Perlahan-lahan mental Zhao Shoufang, jadi nggak normal kan? Kalau begitu masih mending.
Aduh, Zhao Shufang ini, setelah nikah sama Su Tingyu, hidupnya makin susah. Orang tua Su Tingyu itu, mereka lebih mementingkan anak laki-laki, suka kaya dan benci miskin. Nah, Zhao Shufang, setelah nikah dan pindah ke sana, nggak pernah pandang dia dengan hormat. Semua keluarganya nggak nganggep dia sebagai manusia. Terus, entah kenapa, ya sudah, jadi gila. Gila. Kenapa? Siapa yang tahu? Tapi, banyak versi ceritanya. Ada yang bilang, dia dipaksa kakak kandungnya sendiri untuk menjual diri. Ada juga yang bilang, dia dipukuli setiap hari oleh Su Tingyu, dipukuli terus-terusan. Intinya, akhirnya dia jadi gila. Dia sedemikian sengsaranya? Aduh, kasihan sekali, memang hidupnya penuh derita. Dari ekspresi Zhao Shufang tadi, dari raut wajahnya, dia pasti tahu sesuatu. Shu Tangju dan Zhao Tangli, dua bajingan ini, ternyata bisa melakukan hal seperti itu. Tante Jiang, bagaimana kalau kita laporkan ke polisi? Tidak bisa. Perkataan ibu tetangga tadi, siapa yang tahu benar atau tidak? Lagi pula tidak ada buktinya. Melapor hanya akan membuat mereka waspada. Kita harus setelah mengumpulkan cukup banyak bukti, memastikan mereka adalah pembunuh anak saya, baru saya akan menyerahkan mereka ke hukum. Tante Jiang, jadi Maksudanda. Saya masih ingin mencoba. Mungkin dari mulutnya bisa ditanyakan sesuatu. Angkat saja. Ada apa? Kenapa lama sekali belum kembali? Ada sedikit masalah di rumah sakit itu, membuat kami tertunda. Tapi sudah selesai, kami akan segera ke sana. Tante Jiang, kita sudah keluar, cukup lama juga. Urusan Zhao Shufang, serahkan saja pada saya. Saya antar Anda pulang dulu. Kenapa kamu pulang sendiri? Mana Dokter Jiang? Dokter Jiang dia? Jiang. Aku tanya kamu, Dokter Jiang di mana? Aku di sini. Aku kira ibu mertuaku. Kira dia sudah bisa melihat lagi. Ya? Tenang saja, Ibu Jiang dia akan segera bisa melihat. Kalau gitu, terima kasih, Dokter Jiang. Dokter Jiang mau masuk? Istirahat sebentar ya. Tidak usah, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Dokter Jiang, hati-hati di jalan. Masuk saja. Katakan, antara Zhao Tingli dan Su Tingyu, sebenarnya ada rahasia apa? Zhao Tingli, aku telah membunuh orang. Kalau kamu tidak ingin hal-hal burukmu diketahui orang lain, maka bantu aku menanggung kesalahan. Kalau kamu mengatakannya keluar, aku akan membunuhmu. Aku lapar, pergi masakan takaku. Perempuan, aku bilang aku lapar, pergi buatkan aku makan malam. Kau masih berani melotot ke arahku? Coba saja kau berani. Shu Tangju, Yang membunuh anakku. Kau akan mati dengan mengenaskan. Hari ini kau makan obat yang salah ya? Memangnya ada yang perlu dipedulikan? Lajapila, selama bertahun-tahun kan kau sudah biasa begini? Dia juga anak kita. Anak yang kukandung selama 10 bulan. Kau cuma bisa berdiri melihat dia mati begitu saja. Apa kau sakit jiwa? Sapu tangan ini dari mana? Dari mana? Bicara. Bicara. Nggak mau ngomong ya?
Bicara. Oh, nggak mau ngomong ya? Nanti kalau aku sudah tahu sapu tangan ini, asalnya dari mana, aku banyak kau. Ayo pergi. Teks sederhana ini saja, kau tidak bisa hafal. Apa kau punya otak atau tidak sih? Hafal yang baik-baik. Ada APA? Halo. Ada masalah. Masalah APA? Kenapa terengah-engah? Aku tanya. Kau ingat enggak, nenek itu punya sapu tangan? Ada sapu tangan, yang disulam bunga krisan. Ingat, emang kenapa? Aku menemukannya di rumahku. Sapu tangan nenek tua itu, ada di rumahmu. Ayah. Kamu tidak sengaja membawanya pulang. Itu kan barang nenek tua. Aku aja jijik melihatnya. Masa mungkin kubawa ke rumahku? Maksudmu? Nenek tua itu pernah ke rumahmu? Kurasa kemungkinannya besar. Masa bisa begitu? Dia beberapa hari ini sama sekali tidak pernah keluar. Satu-satunya kali adalah saat Jiang Cheng membawanya bukan ke rumah sakit, tapi langsung ke rumahmu. Kalau benar begitu, dia sudah pernah ke rumahku. Berarti dia pasti sudah tahu banyak rahasia. Gimana dong? Kalau dia benar-benar sudah datang ke rumahku, orang ini pasti tidak bisa dibiarkan. Itu kan 1 miliar. Bagaimana kalau kita tunggu beberapa hari lagi? Bodoh, kalau dia benar-benar tahu banyak rahasia, maka sebelum dia mati, kita berdua akan ditangkap dan dipenjara. Kalau gitu, menurutmu gimana? Begini, kamu sekarang pergi ke kamarnya, lihat apakah sapu tangan itu masih ada atau tidak. Kalau tidak ada, tenangkan dia dulu. Lalu beritahu aku untuk datang, menyelesaikannya. TAPI. Cepat pergi. Baik. Ibu, sudah istirahat? Belum, masuklah. Ada apa, Jiaki? Tidak apa-apa, Bu. Hari ini kan dokter Jiang datang, memeriksa mata ibu. Aku cuma mau tanya, gimana perasaan ibu? Rasanya baik-baik saja. Walaupun sekarang tidak bisa melihat, tapi dokter Jiang orangnya baik. Aku percaya dia bisa membuatku melihat lagi. Oh iya, Bu. Bukankah ibu punya sehelai sapu tangan? Yang ada sulaman bunga krisan itu. Untukmu. Kenapa tiba-tiba? Kamu tanya soal sapu tangan buat apa? Nggak apa-apa, Kuma. Sulaman polanya bagus. Aku mau belajar. Cuma sapu tangan lusuh. Mau dipelajari apa? Wah, jangan begitu. Aku justru pengin banget belajar. Ibu terus-terusan nggak mau ngasih lihat. Jangan-jangan sapu tangannya hilang? Cuma sapu tangan. Kalau kamu mau, kasih aja. Sapu tangan ibu ini sebenarnya nggak pernah hilang, kan? Kapan aku bilang hilang? Pikirnya kamu suka? Ambil saja. Baiklah, Bu. Kalau begitu, ibu istirahat dulu. Aku pulang dulu. APA, sapu tangan itu ketemu? Kamu yakin lihat jelas? Jelas. Aku sendiri yang ambil dari kamarnya. Langsung. Kebetulan banget ya? Jangan paranoid begitu. Menurutku kamu, akhir-akhir ini terlalu tegang. Aku curiga, Jiang Cheng bilang, mengajak nenek ke rumah sakit. Sebenarnya cuma kedok. Sebenarnya mereka datang ke rumahku. Jiang Cheng itu kemungkinan besar juga bermasalah. Masalah APA lagi? Dia kok bisa nebak, kita mau main asuransi palsu? Orangnya pinter aja. Menurutku belum tentu. Lihat jam tangan mahal dan mobil mewahnya. Kayaknya bukan orang yang butuh uang. Masa iya dia mau bantu kita, cuma untuk sedikit uang? Kamu bilang gitu kayaknya ada benarnya juga. Enggak, aku harus ke rumah sakit sendiri. Malam-malam ke rumah sakit Butte APA? Aku kira-kira hitung. Waktu mereka pulang, kurang lebih pas buat pergi dari rumahmu, ke rumahku pulang pergi. Kalau mereka nggak pergi ke rumah sakit, kemungkinan besar mereka ke rumahku. Enggak, aku harus ke rumah sakit, selidiki sendiri sampai jelas.
Baiklah, hari-hari di jalannya. Baik, Tunggu dulu. Kalau mereka benar-benar tidak pergi ke rumah sakit, kamu mau bagaimana? kalau begitu, aku akan menyelesaikan si nenek tua itu. Lalu bawa kamu dan anak kita pergi jauh. Permisi, saya mau tanya. Apakah di sini ada seorang bernama Jiang Chen? Yang kamu maksud, Dokter Jiang dari bagian mata, ya? Iya, betul. Apa dia datang siang ini? Datang? Kok, aku ingat sepertinya, bawa seorang tante. Apa Anda keluarga tante itu? Ayah. Oalah, baik, terima kasih. Kamu nanya-nanya ini buat apa? Tidak apa-apa. Gimana? Apa mereka pergi ke rumah sakit? Sudah. Terus kenapa kamu masih khawatir? Aku rasa ada yang tidak beres. Tidak bisa, aku harus coba lagi, si nenek tua itu. Bagaimana hasil penyelidikannya? Ini berkat Anda, Bujang. Begitu aku selesai memberitahu, perawat jaga, Su Tingyu langsung datang. Orang yang bisa menyamarkan kematian Keyun sebagai kecelakaan lalu lintas pasti bukan orang sembarangan. Lebih baik berhati-hati. Bagaimana dengan Zhao Shoufang? Apa rencanamu? Aku memutuskan. Nanti kita bicara lagi kalau mereka sudah datang. Bio, boleh aku masuk? Masuklah. Ibu biasanya malam-malam tidak pernah menyalakan lampu. Kenapa hari ini semua lampu dinyalakan? Mungkin tidak sengaja kena saklar. Kamu juga tahu, lampu ini nyala atau tidak. Aku juga tidak bisa merasakannya. Jangan-jangan, ibu sudah bisa melihat dari dulu, cuma sengaja menipuku? Masa sih? Kalau aku benar-benar sudah bisa melihat, kabar baik ini, Hastiakan Kuberitahu, kamu dan Tian-Tian pertama kali. Benarkah? Ngomong-ngomong, Bu, Tian-Tian lagi cari ibu mau main. Bagaimana kalau ibu temani dia? Baiklah. Bu, kenapa ibu berhenti, terus jalan ke depan? Perlu aku bantu? Bu, kenapa ibu tidak bergerak? Ayo jalan terus. Kalau ibu tidak mau jalan lagi, aku akan membantu ibu. Tidak usah. Kifu Terzayang. Kamu lagi ngapain? Nek, aku lagi ngerjain PR. Jangan ganggu aku dong. Bu, mungkin aku salah ingat. Aku antar ibu ke kamar untuk istirahat. Baik-baik. Nenek tidak akan mengganggu. Cucu tersayang lagi. Kamu kerjakan PRMU dengan baik. Sekarang kamu percaya, dia benar-benar buta? Kalau tidak buta, berani-beraninya dia melakukan ini. Dia pasti sudah gila. Lihat luka di wajahmu. Pasti suamimu yang memukul, ya? Bodoh, kenapa kamu harus susah-susah begini? Membantu kami, kamu juga bisa terbebas dari penderitaan. Ini hal yang menguntungkan kedua belah pihak. Bagaimana? Mau bantu ibu? Asalkan kamu memberitahuku yang sebenarnya, aku bisa memberimu uang. Berapapun uang yang kamu minta. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhinya. Ini bukan soal uang. Hal-hal lain juga bisa kita bicarakan. Kalian salah orang. Aku tidak tahu apa-apa. Nyonya Zhao, bagaimana kalau kamu pertimbangkan lagi baik-baik? Halo. Sudah diselidiki. Mereka adalah ayah dan anak kandung. Apa? Baik, aku tahu. Jiang Cheng,
Ada APA? Ibu Zhang, Kukumu, Tian, dan Shu Tangju. Laporan tes DNA sudah keluar. Mereka adalah ayah dan anak kandung. APA? Aku pikir setelah Kecong pergi, masih ada Tian. Keluarga kita masih punya keturunan, tapi tidak disangka. Ternyata hanya sia-sia. Ibu Zhang, j'enganter la Lucédie. Ini. Kamu tadi bilang, Su Tingyu punya anak di luar. Sekarang umurnya berapa? Namanya siapa? Hubungannya dengan Su Tingyu bagaimana? Ketekon, katakanlah. Nyonya Zhao, kamu sangat peduli dengan ini? Ketekon, cepat katakan padaku. Anak itu bernama Tian. Dia adalah cucu secara hukum dari Tante Jiang. Cucu secara hukum, Shu Tangju, sangat baik padanya. Maaf ya, Ini. Berapa? kami akan ganti. Ibu Zhao, apa ibu baik-baik saja? Kalau ada yang perlu, kami bantu. Hubungi saya saja. Kami pasti akan membantu ibu. Apa kalian tidak penasaran? Kenapa saya jadi gila? Kami siap mendengarkan. Dengen Sira, ibu bersedia menceritakannya. Diamant Bunu anak saya. Anak perempuan saya, baru lahir belum 3 hari. Dia, di depan mata saya, melempar anak saya, sampai mati. Awalnya saya kira dia cuma tidak suka anak. Tapi saat saya dengar kalian bilang, dia di luar, punya anak laki-laki, yang sangat disayanginya. Saya baru tahu, yang tidak dia sukai adalah saya. Dan anak perempuan saya. Bon ça. Kami bisa bantu ibu. Asalkan ibu ceritakan kronologi kejahatannya. Kami punya cara untuk menjeratnya dengan hukum. Ibu juga tidak perlu lagi hidup bersama manusia berbulu domba ini. Apa ibu masih punya kekhawatiran? Iya. Katakan saja apa kekhawatiranmu. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga membantumu menyelesaikannya. Dia mengancamku, kalau aku melapor ke polisi atau memberitahu orang lain, dia akan langsung membunuhku saat kejadian itu terjadi. Dia juga bilang, akan melakukan segala cara. Un truc balade en dame padaku. Tenang saja. Selama kami ada di sini, Dia pasti tidak akan balas dendam padamu. Tapi aku takut. Aku takut dia memukulku. NAK. Jangan takut. Tante ada di sini untukmu. Tant Jamin. Kami tidak akan memberitahu siapapun tentang ini. Dia juga tidak akan menyadarinya. Kami pasti akan menjeratnya dengan hukum. Membantumu untuk selamanya, lepas dari cengkeramannya. Maukah kamu percaya pada Tante? Kalau begitu, bisakah kamu memberitahu kami hal-hal yang ingin kami ketahui? Yang aku tahu, kakakku berhutang padanya. Hutangnya banyak sekali. Suatu malam 3 tahun lalu, aku dengar dia menelepon kakakku. Dia menyuruh kakakku bekerja sama, memalsukan TKP kecelakaan. Kalau tidak, dia akan membunuhku dan kakakku. Kakakku terpaksa menyetujuinya karena tekanan. Lalu, apakah kamu tahu siapa yang dia bunuh? Tidak tahu. Aku sama sepertimu. Anak kami juga dibunuhnya. Kamu datang lagi? Kami bisa membantumu mengajukan banding. Aku kenal kamu, perlu kamu yang mengajukan banding? Lagi pula, bukti kasusku sudah jelas, sudah lama diputuskan. Banding apa lagi? Berapa hutangmu padanya? APA yang kamu katakan? Katakan.
Berapa hutangmu padanya? Meski aku harus menjual semua barang, aku akan bantu melunasinya. APA yang kamu katakan itu benar? 100% benar. Katakan berapa harganya? Oke. Kalau begitu aku sebutkan angkanya. Asalkan kamu setuju. Aku akan membantumu. Soal berapa utangku padanya. Jangan kamu urus. Katakan. 1 juta. Ya, kurang 1 sen pun. Aku tidak akan setuju. Aku setuju. Tapi kamu harus memberitahuku. Apakah orang itu, Dibuna Ola Sutingu? Aku tidak tahu. Benar-benar tidak tahu? Aku hanya ingat malam itu, sekitar jam 12 malam. Dia meneleponku, menyuruhku mengaku bersalah menggantikannya. Dia juga bilang, akan menghapus semua utangku. Apa yang harus kulakukan untuk bekerja sama dengan kalian? Kamu tunggu dulu 2 hari. Kami akan mempersiapkannya. Nanti, kamu hanya perlu naik banding saja. Baik. Soal uang itu? Jangan khawatir. Dalam 2 hari ini, aku akan berikan 100.000 rupiah kepada adikmu. Sebagai uang muka. Sebelum kamu naik banding, aku akan menyuruh adikmu datang menjengukmu. Setelah kamu pastikan tidak ada masalah, baru naik banding. Oke. Sepakat. Jiang Cheng, uang 100.000 ini. Bisakah kamu bantu tante? Bayarkan dulu. Nanti setelah rumahku terjual, pasti akan kubayar. Don't. Tante tidak perlu buru-buru menjual rumah. Kyun sudah tiada. Aku ini nenek-nenek, sendirian dan tak punya siapa-siapa. Untuk apa menyimpan rumah? Tinggal di sana, hanya akan membuatku lebih sedih. Uangnya akan kubayarkan dulu untuk tante. Soal menjual rumah, tante pikirkan lagi baik-baik. Tidak perlu buru-buru membayarku. Terima kasih, Jiang Cheng. Don't. Sekarang petunjuk-petunjuknya sudah terkumpul hampir lengkap. Kita hanya perlu Menunggu Xiao Tingli mengajukan banding. perkara Shutinju. Akan terbongkar. Menurut tante, kapan tante akan bertindak? Besok saja. Kyun akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Kalau begitu malam ini, Anda jangan pulang dulu. Anda bisa menginap di tempat saya untuk sementara. Tidak usah. Kalau tidak pulang sekarang, malah bisa membuat mereka curiga. Tinggal 1 lauk lagi. Kamu makan dulu. Aku ambil launya. Kamu tidak marah lagi padaku? Marah sih marah. Tapi hidup harus tetap dijalani. Lagi pula. Aku masih bergantung padamu untuk hidup. Kamu hanya perlu menenangkannya. Jangan sampai dia curiga. Sehingga, ikuti saja arahan kami. Syukurlah kamu tahu diri. Hari ini di rumah ngapain aja? Tidak keluar jalan-jalan? Pergi minum kopi. Aku ingat. Kamu alergi kopi, tidak pernah minum kopi. Kak. Alergi kopinya sudah sembuh? Kah. Berarti kamu pergi dengan orang lain, ke kafe bersama? Sama siapa? Seorang teman. Sebut namanya. Kamu tidak kenal. Orang di sekitarmu cuma segitu, masih ada yang tidak aku kenal? Baru dikasih muka sedikit. Langsung berani main. Aku tidak punya. Jangan bicara sekarang. Hari ini aku akan mencekikmu. Aku bilang. Lik Xiaoqi. Shoufang hari ini, pergi minum kopi denganmu? Tidak. Kok kenapa? Katakan. Kenapa bohong padaku? Apa itu Jiang Shuyun? Kalau begitu, kamu kenal Jiang Shuyun? Aku tidak kenal. Aku tidak kenal Jiang Shuyun. Aku tidak kenal. Kok? Kalau kamu mengaku padaku sekarang, kalau kamu kenal Jiang Shuyun, aku akan melepaskanmu. Tapi kalau tidak mengaku, aku akan mencekikmu. Bantu kami.
Kamu juga bisa terbebas dari penderitaan. Setiap hari seperti ini, hari-hari antara hidup dan mati. Aku sudah benar-benar muak. Shutanju. Aku harus membuat semua orang melihat dengan jelas wajah aslimu, iblis. Me mange le cul la rue Madame Begini. Ada apa? Berapa hari lagi? Sampai nenek itu dikirim pergi? 3 hari. Itu terlalu lama. Aku ingin dia mati malam ini. Bisakah? Malam ini tidak bisa. Sedikit kejanggalan juga tidak apa-apa. Bukankah kamu dokter? Seharusnya bisa ditutupi. Obat yang kusuntikkan padanya harus diberikan bertahap. Tidak boleh curant atau lebih sehari. Harus tepat 7 hari. Carrie Cara. Aku sangat ingin mengantarnya pergi. Sangat ingin? Kenapa? Kalau kamu bisa melakukannya, aku akan memberimu tambahan 500.000. Meskipun aku sangat menginginkan 500.000 darimu. Tapi maaf, aku tidak bisa melakukannya. Benar-benar tidak bisa ditawar? Tidak. Halo, telepon malam-malam. Ada APA? Aku rasa Jang Xion sudah tahu hubungan kita. Kamu punya bukti? Tidak. Lalu ngomong apa kamu? Institku. Kamu ini belakangan, terlalu tegang. Jangan mikir yang aneh-aneh ya. 3 hari lagi. Kita akan bawa Tian-Tian pergi jauh. Aku lagi mikir, APA malam ini, langsung kita bunuh saja dia. Lalu kita langsung bawa uangnya, kabur dari kota ini. Kamu gila, itu kan 1.000 juta. Walaupun kamu nggak mikirin kita, kamu harus mikirin Tian-Tian, dong. Kamu bilang, Tian-Tian nanti sekolah, pacaran, nikah, mana yang nggak butuh uang? Ini mungkin satu-satunya kesempatan dalam hidup kita untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Perkataanmu ada benarnya. Apapun yang terjadi dengan Jiang Shuyun, tahu atau tidak soal ini, Zhao Shafeng tahu terlalu banyak rahasiaku. Dia juga harus menghilang dari dunia ini. Apa katamu? Su Tingyu sudah nggak sabar. Malam ini dia mau bunuh aku. YK. Dia baru saja datang ke aku. Tapi aku nggak setuju. Ada nggak petunjuk lain? Ada, dia tadi. Sapu tangan yang kamu kasih ke Zhao Shoufang siang tadi, ketinggalan di mobilku. Wah, bahaya. Zhao Shoufang dalam bahaya. Dia kenapa? Dia pasti dapat informasi dari Zhao Shoufang tentang sesuatu. Makanya dia buru-buru mau membunuhku. Tapi bukannya dia mau membunuh Anda? Apa hubungannya dengan Zhao Shoufang? Dalam keadaan kamu menolaknya, aku yakin, malam ini dia tidak berani berbuat apa padaku. TAPI, Zhao Shoufang yang dalam bahaya. Maksudnya? Kalau Zhao Shoufang mati, saksi kita hilang. Bagaimanapun juga, malam ini, harus pastikan, Kimenin Zhao Shoufang. Kalau gitu aku langsung cari dia sekarang. Cepat pergilah. Tapi, kalau ketahuan Su Tingyu, gimana? Saat ini, sudah tidak bisa memikirkan hal-hal lain. Membuat Zhao Shoufang tetap hidup, adalah yang terpenting. Baik, aku pergi sekarang. Tunggu. Hetai. Akan kuperhatikan. Zhao Shoufang, cepat pergi. Su Tingyu mau membunuhmu. Kenapa? Jangan tanya kenapa, cepat pergi saja. Nanti aku jelaskan. Jangan biarkan dia kabur.
Kamu nggak lompat lewat jendela buat kabur? Akut Ketingjian. Ayo kita pergi. Dia bakal balik sebentar lagi. Ayo pergi. Adik ipar, nggak nyangka, yang datang nengok aku malah kamu. Pernah lihat orang ini? Ini. Jangan banyak omong. Gue nanya lo, pernah lihat dia? Tante Jeanne. Untung kamu bereaksi cepat tadi malam. Zhao Shufan Suda. Diselamatkan oleh ku. Kalau lebih lambat sedikit, dia mungkin sudah celaka. Yang penting dia baik-baik saja. Hari ini kita cari Zhao Tingli. Suruh dia naik banding. Baik, nanti aku jemput kamu. Tante Jeanne. Di sini juga tidak ada orang lain. Ibu tidak usah pura-pura lagi. Hati-hati itu penting. Kalau begitu, sekarang kita cari Zhao Tingli. Baik. Tante. Kita tinggal sekitar 10 menit lagi, sampai di tempat. Jiang Cheng, tunggu sebentar. Ada apa, Tante? Belok kanan di persimpangan depan. Bukannya harusnya belok kiri? Dengar kata ibu. Tante. Calo Begitu Sekarang. Kita putar balik lewat jalan tadi. Berkendara berlawanan arah dengan rute kita. Kenapa? Ada APA? Nenek tua bangka ini. Hari ini diam-diam saja. Dijemput pergi. Kamu tadi di rumah, kenapa tidak menghalanginya sedikit? Aku s'engagea. Sengaja, maksudmu apa? Aku punya dugaan. Aku rasa, segera akan terbukti. Ha. Kita diikuti. Diikuti? Siapa yang mengikuti kita? Menurutmu siapa? Shu Tanju. Kita sudah menyembunyikan Zhao Shoufang. Dia curiga kita yang melakukannya. Tidak sulit menebak dia ingin mengikutiku. Tante. Sekarang bagaimana? Ganti arah. Tante Jeanne. Kalau gitu, Tante duduk yang kuat ya. Apa? Camus Inkar Jean Gilagi? Kenapa? Ah, jangan banyak tanya. Bukan. Kamu sebelumnya janji baik-baik. Bagaimana bisa kamu ingkar janji? Aku sebelumnya salah ingat. Boleh kan? Orang itu memang aku yang tabrak. Orang itu sama sekali bukan kamu yang tabrak. Aku bilang aku yang tabrak, ya aku yang tabrak. Emang urusanmu apa? Dan kamu juga. Anakmu memang aku yang tabrak sampai mati. Kalau mau balas dendam, cekik aku sekarang juga. Ayo. Su Tingyu yang datang mencarimu kan? Kamu tahu dari mana? Dia bilang apa padamu? Aku tanya kamu, Pernah lihat dia? Adik ipar, omonganmu seperti apa sih? Di tempat kami ini, yang ditahan semuanya laki-laki. Perempuan ini memang agak tua, tapi cantik banget. Kalau dia sama seperti kami, ditahan di dalam. Kami bisa sampai tulangnya pun, tidak tersisa. jangan omong kosong. Aku tanya kamu. Dia pernah datang menemuimu? Tidak. Jangan bohong padaku. Ngapain aku bohong? Baiklah. Aku yang kasih tahu kamu. Apa yang dia bilang ke aku? Sudahlah, jangan ikut camper. Aku benar-benar nggak bisa bantu kamu urusan ini. Kamu tega banget ya, melindungi si pembunuh itu? Ibu ini bisa aja bercanda. Orang itu mati karena aku yang nabrak. Tidak sengaja. Apa hubungannya dengan ipar aku? Dengar ya, ipar aku orangnya baik, bukan pembunuh sama sekali. Zhao Tingli. Bajingan. Bener kata kamu, aku memang bajingan. Gimana caranya aku bisa masuk sini? Kaya paksa di Ipenyara? Sudahlah. Kalau dia nggak mau bantu aku, ya sudah. Kita pergi. NAK. Tidak peduli seberapa banyak rintangan yang ada, ibu pasti akan berusaha sekuat tenaga agar si pembunuh dihukum. Memberikan keadilan untukmu. Halo,
Kakui, ada apa ya? Barusan orangku mengirim obat yang aku kasih ke kamu untuk diperiksa. Kenapa sih? Obat itu kayaknya ada masalah. Obat apa yang bermasalah? Masalah apa yang terjadi? Efek obatnya hilang. Kayaknya baru terjadi beberapa hari terakhir ini. Artinya, si nenek tua bangka ini selama ini cuma pura-pura. Nggak boleh. Aku harus telepon Kak Tingyu. Hello. Nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungkan untuk sementara. Tunggu. Tunggu. Detak jantungmu cepat sekali ya. Tidak kok. Ini malam-malam begini. Kamu keluar buat apa? Aku mau buang sampah. Sampahnya mana? Kamu sama sekali tidak buta, benar kan? Kamu selalu berpura-pura buta. Tetap ketahuan juga olehmu. Ibu, jangan seperti ini. Aku benar-benar tidak tahu apa. Aku bahkan belum bertanya padamu. Kamu begitu gugup. Wait apa? Katakan, apakah kamu membunuh anakku? Bukan aku. Semua itu perbuatan Su Tingyu. Cepat katakan. Kalian bagaimana? Membunuh anakku. Katakan padaku, bukan aku. Bukan aku, bukan aku, bukan aku. Katakan padaku. Bukan aku. Katakan padaku, katakan padaku. Kenapa dia bisa? J'as-tu? Bagaimana kita menjelaskan ini? Kemeshania, rekaman CCTV bisa menjelaskan. Tapi kematian Kyun, siapa yang akan menjelaskannya? Ibu. Bagaimana kalau kita laporkan ke polisi dulu? Laporkan ke polisi dulu. Ada ide. Ini satu-satunya kesempatan kita. Apa yang akan ibu lakukan? Memanfaatkan rencana mereka. Mengambil risiko. Kak Tingyu, baru saja istrimu mencariku, tapi dia sepertinya jadi gila. Aku bawa anak dulu, bersembunyi ke rumah orang tuaku dulu. Tempat ini kita tidak bisa tinggal lama. Kamu cari cara. Nenek tua itu, singkirkan. Tante Jeanne, Bagaimana tante bisa yakin? dia pasti akan menghubungiku. Minta tolong padaku. Bagaimana kalau dia sudah punya cara lain? Tante akan dalam bahaya. Aku percaya, demi uang. Dia akan menghubungimu sendiri. Tapi bagaimana kalau ada kejadian tak terduga? Sudah larut sekali. Ada apa? Ingat kemarin malam yang kubicarakan denganmu. Tentu ingat. Kenapa? Carrie Kara. Aku mau mengirimnya pergi malam ini. Sudah kubilang tidak mungkin. Kalau kamu tidak setuju, aku akan langsung pergi, menusuknya sampai mati. Begini, uang yang sudah kujanjikan padamu. Tidak akan kamu dapatkan sepeser pun. Kamu gila. Intinya, dia harus mati malam ini. Entah mati karena ulahmu, atau mati karena tusukanku. Kamu pilih sendiri. Kamu harus memberiku waktu untuk mempertimbangkannya. Baik. Aku beri kamu waktu 1 menit.
Ini bisa kulakukan. Tapi. Harus tambah bayar. Berapa? Kamu yang bilang. 100 juta. Deal. Tante Jeanne. Setelah disuntik ini, Tante tidurlah. besok pagi bangun. Tante sudah bisa melihat. Benarkah, Dr. Jiang? Kamu tidak bohong padaku, kan? Masa aku bohong pada tante? Tak terbayangkan. Sepanjang hidupku, masih bisa melihat lagi. Hal-hal yang tak terbayangkan olehmu. Banyak. Apa maksudmu? Misalnya, anakmu, tepatnya dibunuh olehku. Apa katamu? Hyun, dibunuh olehmu. Benar, anakmu itu, tepatnya kubunuh. Kamu, Kamu turun dan bertemu dengan anakmu untuk bersatu kembali. Mati. Pihak perusahaan asuransi, bisa terlihat? Sempurna, tak ada celah. Dengan katamu begitu, aku jadi lega. Kamu baru saja bilang. Anaknya dibunuh olehmu. Ibu. Anda benar-benar menyuruhku menanyainya tentang masalah pembunuhan. Apakah dia akan memberitahuku? ya akan. Mangapa anda begitu yakin? Melalui interaksi dengannya, aku hampir bisa memastikan. Ini adalah orang yang psikologinya terdistorsi dari sudut pandang psikologi. Orang seperti ini, selain psikologinya terdistorsi, juga suka memamerkan keburukannya sendiri. Aku percaya. Dia pasti akan memberitahumu. Lagipula, kesempatan yang begitu baik, dia pasti tak akan melewatkannya. Benar, anaknya benar-benar mati di tanganku. Kamu benar-benar si pembunuh. Cekat, semua orang di sini punya nyawa orang di tangan. Apa yang perlu dilakukan? Coba bayangkan, saat kau mencabut nyawa orang lain dengan tanganmu sendiri, saat kau bisa senaknya menentukan hidup mati seseorang. Perasaan ini bukannya sangat memuaskan? Aku cuma merasa kamu kejam. Jadi, kau membunuh anaknya. Agnien-tu. Yang disebut sensasi membunuh? Tentu saja tidak. Lalu kenapa? Karena dia merebut wanita yang paling kucintai. Apa maksudmu? Benar. Aku dan Jiaki adalah teman masa kecil, sejak kuliah. Karena orang ini menyela di antara kami, Jiaki akhirnya meninggalkanku. Hal seperti ini seharusnya atas kemauan sendiri, kan? Tentu saja tidak. Waktu itu ayah Jiaki sakit parah. Butuh sejumlah uang untuk berobat. Orang ini mengandalkan keluarganya yang punya uang receh, bilang mau bantu Jiaki. Syaratnya adalah Jiaki harus bersamanya. Aku mengerti. Jadi sejak saat itulah, Commandant Dame pada Zeng Keyan? Bukankah seharusnya begitu? Dia membantu Jiaki. Aku berterima kasih padanya. Paling-paling nanti uangnya, kubayar 2 kali lipat. Tapi dia tidak mau, dia malah merebut wanita yang kucintai. Kau bilang, suruh aku mengembalikan Jiaki padamu. Tapi aku juga sangat menyukainya. Gimana dong? Pang. Miskin ya terima nasib saja. Demi Jiaki, aku sampai bersujud memohon padanya. Tapi dia? Dia injak-injak harga diriku. Kalau sudah begini, aku tidak akan segan lagi. Kalau begitu, Kenapa kau tidak kabur bersama Jiaki? saja? Kabur? Ngapain aku kabur? Aku melihatnya. Lalu aku selingkuh di belakangnya. Lalu dia juga harus membesarkan anakku. Bukankah itu bagus? Tapi kau tetap membunuhnya. Aku tidak ingin membunuhnya, tapi pria ini terlalu pintar. Dia sedikit demi sedikit menemukan hubunganku dengan Jiaki. Agar dia selamanya menyimpan rahasia ini. Aku terpaksa menyingkirkannya. Kenapa kau memberitahuku? Semua ini? Karena aku sama sekali tidak takut kalpo korkan. Apa maksudmu? Semua ini menekan di hatiku. Aku butuh curhat ke seseorang. Dan kau adalah pendengar yang paling tepat. Nah, sekarang kau sudah mendengarnya semua. Aku harus mengantarmu pergi.
Kau mau apa? Kuma, membunuh seorang nenek-nenek saja, berani-beraninya kau minta uang. Sebanyak itu dariku. Sekarang kau tahu, begitu banyak rahasiaku. Mana mungkin aku melepasmu keluar, membunuhmu. Semuanya akan jadi milikku dan Jiaki. Tidak mungkin. Kamu ternyata tidak mati. Aku sudah mati. Siapa yang akan membalaskan dendam untuk anakku? Kalian berdua ternyata satu tim. Kalian berani menipuku. Betul. Baiklah kalau begitu. Aku akan mengantarkan kalian berdua. Untuk pergi. Membunuh satu atau dua, sama saja. Baik. Kalau begitu, matilah kalian. Kamu tadi, apakah mengabaikan perkataanku? Apa katamu? Aku bilang. Kamu mungkin akan kecewa. Apa maksudmu? Buka itu. Nanti kamu akan tahu. Jiakai. Kalian yang membunuhnya. Kami tidak menyentuhnya. Dia yang mendapat balasan. Aku bunuh kalian. Lepaskan aku. Sutingyo, kami sudah mengumpulkan semua bukti kejahatanmu. Mohon ikut kami. Pak Polisi, apa yang kukatakan tadi? Hanya untuk menipu mereka. Pak Polisi, semua bukti ada di dalam pena perekam ini. Aku juga punya saksi. Keharap Anda dapat menegakkan Catalan untukku. Tenang, Catalan ada di hati semua orang. Sekarang buktinya sudah jelas. Dia tidak bisa kabur lagi. Lepaskan aku. Anakku. Ibu akhirnya membalaskan dendam untukmu. Nek, mama aku dan Paman Shu, mereka di mana? Mereka pergi ke tempat yang sangat jauh. Kalau begitu, apakah aku tidak akan bisa bertemu mereka lagi? Ayah, tapi kamu punya nenek. Di sampingmu itu sudah cukup. Katakan pada nenek. Siapa namamu? Nama aku Zheng Tia. Ayo pergi.